Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Uun di podcast Akademi Farmasi YRC Pontianak. Apa kabar sahabat sehat semua di rumah? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan selalu bahagia pastinya. Hari ini kita kedatangan tamu nih dari salah satu unit di Akademi Farmasi YRC Pontianak. Nah, di sini kita ditemenin sama Ibu Fitri. Ya, Ibu Fitri adalah Ketua UPPM di Akademi Farmasi YRC Pontianak. Selamat siang Bu Fitri. Oke. Mungkin sahabat sehat mau kenalan dulu nih sama Bu Fitri. Nah, silakan Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sri Rizky. Saya salah satu dosen Akademi Farmasi YRC. Kemudian saya juga mendapat amanah menjabat sebagai Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Akademi Farmasi YRC ini. Oke, terima kasih Bu Fitri atas perkenalannya. Nah, jadi Bu Fitri ini juga sebagai dosen ya, sahabat sehat di sini. Nah, Bu, UPPM, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Apa sih Bu UPPM itu? Apakah memang harus ada di setiap kampus perguruan tinggi? Ya, baik, UPPM itu merupakan unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pentingnya atau harusnya ada di setiap kampus itu memang harus, karena bagian unit ini tridharma perguruan tinggi itu kan ada 3 ya, ada pengajaran, ada penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, jadi kita dari tridharma itu aja kita udah tahu betapa 2 poin ini penting bagi kampus ini sendiri. Kemudian untuk masing-masing kampus atau universitas itu unit UPPM itu berbeda bentuk. Nah, karena kita akademi, kita itu namanya unit. Tapi kalau di universitas lain itu biasanya namanya lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, mungkin dilihat dari kampusnya yang udah besar. Nah, artinya penamaannya berbeda. Tiap perguruan tinggi itu ada Bu ya, hanya namanya aja yang beda-beda. Ada yang unit, ada yang lembaga. Nah itu, tapi fungsinya sama Bu ya. Ya bisa kita bilang di sini UPPM itu salah satu atau memang fungsinya untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi, di mana ada 2 item yang di bawah unit penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, Bu Cici, Bu Cici ya biasa dipanggil ya. Nah, sahabat saya, ini Bu Fitri ini akrabnya di kampus itu dipanggilnya Bu Cici ya. Nah, biar sahabat sehat akrab juga nih, saya panggilnya Bu Cici aja lah ya. Bu Cici sejak kapan menjabat sebagai Ketua UPPM? Saya itu menjabat itu diamanahkan pada tahun 2017. Dari mulai 2017 sampai sekarang, alhamdulillah masih menjabat sebagai ketua unit. Itu per periodenya berapa waktu? Setiap periodenya berapa? Ini kalau saya nggak salah di SK itu setiap 4 tahun sekali ya. Jadi berarti udah mau masuk 2 periode ya sekarang ya Bu Cici ya. Nah, artinya UPPM punya kegiatan ya Bu ya, punya proker, punya kegiatan. Nah, isi proker dan kegiatan UPPM itu apa aja Bu? Boleh ceritakan sama sahabat sehat. Jadi selama ini yang program kerja unit penelitian dan pengabdian masyarakat itu ada beberapa macam kegiatan ya Bu ya. Yang paling penting itu pasti penelitian dan PKM dosen. dosen. Kemudian kita juga ada kegiatan seperti seminar internasional, seminar nasional. Kemudian juga ada program ke desa binaan. Ya, biasa itu kita membantu desa dan membina desa. Kemudian ada kegiatan biasanya reward ya, reward yang diberikan kepada dosen-dosen yang telah menerbitkan artikelnya atau berhasil menerbitkan artikel di internasional maupun nasional terakreditasi, seperti itu. Artinya ada pelatihan juga ada
ada proses, ada kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, seminar, sampai ke luarannya Bu ya. Iya, benar. Luarannya juga terpantau oleh UPPM berarti. Jadi UPPM mulai dari perencanaan sampai ke apa sih hasilnya ya Bu ya. Benar, ya. Itu termasuk artinya gini Bu, setiap berarti Ibu udah 2 periode nih. Ya. Setiap periode itu akan ada perubahan atau memang ada yang bisa ditambahkan setiap tahunnya? Ya, emang di periode kedua ini emang lebih banyak kegiatan dibanding periode pertama. Adapun penambahan itu yang pertama seperti seminar Bu. Jadi seminar itu mungkin dulunya di periode yang dulu itu memang belum ada seminar ya. Jadi beberapa tahun terakhir ini sudah ada seminar internasional ataupun nasional. Walaupun kemarin sempat kita COVID, itu kita juga seminar internasionalnya via online. Via online ya. Artinya ada penambahan kegiatan dari program UPPM yang pasti bermanfaat. Oke, sahabat sehat, seru banget sih ceritanya ya. Masih panjang nih cerita sama Bu Cicinya, sama Bu Fitri ya. Mungkin kita akan lihat dulu iklan yang lewat. Jadi sahabat sehat boleh sambil siap-siap cemilan dan minumannya dulu untuk melanjutkan mendengar pembicaraan kami selanjutnya. Oke, sahabat sehat, kembali lagi di podcast Akademi Farmasi RC Pontianak sama saya Un nih. Kita mau lanjut cerita lagi nih sama Bu Cici ya, soal unit penelitian dan pengabdian masyarakat di Akademi Farmasi RC Pontianak. Bu, tadi kan udah cerita soal penelitian. Kalau untuk pengabdian ke masyarakatnya tadi kan Ibu sempat nyebut desa binaan ya Bu ya. Nah, apa sih Bu desa binaan tuh? Jadi desa binaan yang kita jalani sekarang itu desa yang perlu kita bina ataupun desa yang istilahnya masih kurang tingkat pengetahuannya, tingkat kesehatannya, yang perlu kami rasa Akfar itu perlu membantu untuk membina desa tersebut sehingga masyarakatnya yang telah dibina itu tingkat pengetahuannya meningkat, tingkat kesehatannya juga meningkat. Nah, artinya kalau penelitian kan kita tahu nih akan ada hal-hal baru yang kita temukan. Nah, dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya, artinya dosen dan mahasiswa Akfar itu terlibat ya Bu dalam meningkatkan pengetahuan dan kemandirian dari masyarakat ya. Selain masyarakat sekitar kampus juga artinya ada satu desa yang masyarakatnya dibina oleh tim Akfar. Nah seperti itu. Oh seperti selama ini udah ada berapa desa binaan Bu? Jadi dari tahun 2018 itu kita sampai tahun ini sudah ada 4 desa binaan Bu. Ada di desa Sadaniang, desa Buduk Sempadang. Desa Sadaniang itu di Mempawah, Kabupaten Mempawah. Kemudian desa Buduk Sempadang itu di Selakau. Sambas Bu ya, Kabupaten Sambas, Kecamatan Selakau Timur. Kemudian Desa Pal 9. Pal 9 itu Kuburaya berarti. Kuburaya. Kemudian yang terakhir ini kita bekerja sama dengan Desa Karimunting. Jadi kemarin juga kita baru pulang dari kegiatan di Desa Karimunting. Gitu ya. Kalau untuk kegiatan yang dilakukan dalam proses pengabdian kepada masyarakat itu contohnya apa aja tuh Bu? Kalau di desanya ya? Iya. Jadi
kita sama tim dosen melibatkan juga mahasiswa Akpar itu karena membantu desa, membina desa, jadi kita mau tahu nih permasalahan desanya apa, kemudian kita bantu. Oh Bu, kita nggak tahu nih tentang BHBS, atau di desanya butuh sosialisasi tentang kesehatan karena kebetulan kita kampus kesehatan juga. Iya. Jadi kita memberikan materi seperti stunting. Kemarin kan kita turun ke lapangan, kita memberikan atau sosialisasi tentang apa sih stunting, betapa pentingnya masyarakat desa itu mengetahui tentang stunting. Kemudian karena mereka kebanyakan lansia juga, kita membantu untuk cek kesehatan. Jadi cek kesehatan itu kita berikan secara gratis, bisa mau mengetahui tensinya, tensi darahnya, gula darahnya, asam uratnya, dan kolesterol. Oke, Nah, berarti jadi kesehatan. banyak kegiatan positif ya Bu Iya, yang disampaikan kepada masyarakat, sosialisasi, informasi-informasi terbaru, kemudian ya pemeriksaan kesehatan yang pastinya semua kegiatan itu bersifat positif dan akan lebih meningkatkan pengetahuan dari masyarakat ya Bu ya. Oke. Tadi kan udah kegiatannya. Kalau untuk desa binaannya ada kriteria tertentu nggak Bu? Misalnya nih kan tadi ada di Kabupaten Sambas, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Mempawah, dan yang terakhir di Kota Singkawang ya, kecamatan, salah satu kecamatan di Kota Singkawang. Itu ada kriteria khusus nggak Bu? Jadi misalnya nih ada masyarakat yang merasa Bu daerah kami nih kurang nih, apakah bisa mengajukan atau misalnya atau bisa gimana biar terpilih nih? Nah ada kriteria nggak? Sebenarnya UPPM itu memilih kriteria dari desa itu sebenarnya dari syaratnya dikti ya Bu ya. Awalnya itu ada persyaratan dari dikti itu bahwa desa-desa yang perlu dibina itu termasuk desa 3T yang tertinggal. Nah, jadi kami melihat awalnya list dari dikti itu masuklah desa Sadaniang yang butuh dibina. Tadi karena dia termasuk ke dalam desa 3T. Jaraknya dari kampus juga lebih dari 3 kilo ya Bu ya. Jadi kita milih awalnya karena ada list termasuk di list dikti. Nah, kemudian selanjutnya itu kan kita ada yang namanya kegiatan awalnya itu dari PKM dosen. Ada syarat mitra binaannya itu harus 3 kilo juga. Akhirnya kita pilihlah desa yang menurut kami itu termasuk tertinggal. Awalnya karena desa Buduk Sempadang itu tidak ada listrik Bu sama sekali. Awalnya emang listrik nggak masuk dan jalannya juga jauh dan jahat, maksudnya rusak gitu ya, rusak parah gitu ya. Jadi itu kita ambil desa itu sebagai desa yang perlu kita bina. Nah itu. Kemudian karena desa ketiga itu desa Pal 9. Desa Pal 9 ini karena dilihat jaraknya emang termasuk dekat dengan daerah Pontianak, tapi karena kemarin termasuk corona juga, COVID ya Bu ya, jadi kita ambilnya yang paling dekat tapi yang perlu dibina. Masih membutuhkan pembinaan ya Bu ya. Jadi karena Kuburaya itu juga termasuk di agak jauh dan perlu dibina, jadi kita pilihlah desa Pal 9. Kemudian yang desa Karimunting ini, yang kita lihat adalah desa Karimunting itu adalah desa kepulauan, Sungai Raya Kepulauan yang banyak pulau Bu. Nah jadi kita tuh berinisiatif apakah masyarakat yang di pulau-pulau seberang itu udah cukup belum tingkat pengetahuannya atau tingkat kesehatannya udah meningkat belum. Jadi kita tuh punya inisiatif untuk pergi ke pulau tadi. Nah salah satunya adalah di desa Karimunting. Artinya ada beberapa udah diatur ya oleh pemerintah pun sudah. Ini loh desa yang butuh nih, desa yang kayak gini, tinggal kita yang nyari datanya sampai mana sih ketertinggalannya, bagaimana sih jaraknya. Berarti tidak menutup kemungkinan Bu kita sampai ke ujung Kalimantan Barat ya Bu ya. Asalkan memang desanya masuk list dan memang sudah bisa kita jangkau ya, kita juga nggak berani kalau terlalu jauh dan akhirnya susah kejangkaunya ya Bu ya. Oke, Bu,
mungkin ini yang terakhir. Bagaimana Bu peran UPPM dalam mewujudkan visi misi dari kampus Akademi Farmasi YRC Pontianak? Jadi selama saya juga menjabat sebagai ketua unit UPPM itu, menurut saya itu peran UPPM untuk mewujudkan visi misi itu sangat besar ya Bu ya. Perannya tuh cukup penting juga, apalagi kalau kita lihat juga dari akreditasi, poin penelitian dan pengabdian itu cukup besar ya. Jadi peran pentingnya untuk mewujudkan itu kita perlu melibatkan semua dosen, semua sivitas. Maksudnya nggak hanya dosen sih, sivitas itu bisa jadi dosen, bisa jadi mahasiswa untuk terlibat di dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga jika sivitasnya terlibat semua, otomatis visi misinya juga terwujud. Nah, visi misi Akper itu terwujud dan tujuan dari penelitian, dan visi misi Akper itu kan penelitian dan PKM itu kan ada tujuan masing-masing ya Bu. Nah, jadi tujuannya tuh misalnya untuk menjadi penelitian yang bermanfaat, atau penelitiannya juga bisa ke arah farmasi komunitas. Kemudian kalau PKM-nya juga tingkat pengetahuan masyarakatnya juga meningkat, tingkat kesehatannya juga meningkat. Nah, peran pentingnya adalah ayo kita semua sivitas itu turut terlibat, mengabdikan diri kita, melakukan pengabdian kepada masyarakat, juga menunjang penelitian itu sendiri. Nah, Oke. Artinya masuk visi dan misi itu adalah di mana memang kampus Akademi Farmasi YRC Pontianak ini tidak hanya membina mahasiswa ya, tapi juga bagaimana kita bisa berperan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sekitar dan di lingkungan untuk menjadi lebih baik lagi tingkat pengetahuannya terhadap apa-apa. Iya. Lagi pula kan Bu, kita dari hasil penelitian itu kan dapat nih, apalagi farmasi itu kan banyak produk-produk. Nah, alangkah baiknya produk-produk itu kita sampaikan ke masyarakat. Iya. Oh, kita menemukan obat ini, oh kita menemukan atau menghasilkan formula buat sabun kah, buat obat-obatan, salep. Nah, itu yang perlu ya, produk-produk yang mungkin sederhana dan bisa diterapkan ya Bu ya. Dipakai oleh masyarakat juga. Untuk luaran kegiatan itu sudah tersebar ke jurnal-jurnal nasional dan internasional ya Bu. Alhamdulillah, jadi dosen-dosen kami Akademi Farmasi juga semuanya sudah terlibat dan sudah menerapkan dan juga sudah mempublikasikan hasil penelitian mereka ke seluruh artikel Indonesia, dan juga ada masuk ke Scopus juga dari luar. Insya Allah, mantap. Jadi semangat buat tim UPPM untuk terus meningkatkan kegiatannya dan terus berperan di dalam kesuksesan kampus Akademi YRC Pontianak. Oke, sahabat sehat, aduh ceritanya udah banyak sekali. Jadi udah tahu kan kalau di sini nggak hanya mahasiswa. Nah, ternyata sivitas kampus pun juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan kampus, apalagi juga ada pengabdian kepada masyarakat, di mana kampus juga bertanggung jawab untuk pengetahuan masyarakat sekitar dan desa-desa yang tersebar di Kalimantan Barat. Nah, mungkin terima kasih ya Bu Cici atas ngobrol-ngobrol santainya. Jangan kapok untuk diundang lagi di acara kita. Sahabat sehat, terima kasih sudah menemani kami, terima kasih sudah menonton. Mungkin next akan ada obrolan-obrolan hangat lagi yang lebih seru pastinya dengan tamu-tamu yang akan datang berikutnya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin sampai di sini pertemuan kita, sampai berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.